Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 46 Pasar Gelap Akhirat. Cheat untuk memperkuat Yang. Seperti yang dikatakan Ye Chen, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Cheat untuk memperkuat Yang. Mata Xiong Er berbinar saat mendengarnya. Ayo ganti. Xiong Er menyambarnya di tempat, lalu memasukkan bukunya sendiri ke Ye Chen. Mulut Ye Chen berkedut lagi. Hei, tidak buruk. Xiong Er menundukkan kepalanya dan membolak-balik halaman, menonton dengan senang hati, dan tertawa saat membaca, seolah-olah dia tidak memperhatikan sepasang mata jijik di mata Ye Chen. Luar biasa. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, dan dia fokus pada buku saking Mountain Boxing Secret Art. Setelah membolak-baliknya dengan kasar, Ye Chen menemukan bahwa Mountain Saking Fist dan Thunder Palm memiliki tujuan yang sama, keduanya adalah seni mistik penyerang utama, yang membutuhkan kebugaran fisik yang tinggi, jika tidak mereka pasti akan diserang oleh kekuatan batin yang mendominasi. Setelah istirahat sederhana selama setengah jam, keduanya berangkat lagi. Kali ini, keduanya memiliki perjalanan yang mulus. Ketika langit penuh dengan bintang, keduanya berhenti di depan tanah yang luas dan gelap. Itu pasar gelap Nether. Xiong Er menunjuk ke depan. Tak perlu dikatakan, Xiong Er, Ye Chen sudah menatap tanah hitam di kejauhan. Pasar gelap Netherworld mencakup area seluas puluhan mil, seperti sebidang tanah hangus, dan seluruh tempat tertutup kegelapan sebelum dia bisa masuk, dia bisa mencium udara berdarah, brutal, dan dingin yang mengalir ke arahnya. Ayo pergi. Xiong Er telah menyeret Ye Chen ke Nether Black Market. Begitu dia masuk, Ye Chen merasakan kekuatan yang aneh dan kuat, sehingga basis kultivasinya ditekan dengan kuat ke tingkat konsentrasi pertama. Bagaimana situasinya? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping pada Xiong Er. Jangan ribut. Xiong Er berkata, setiap lelang, akan ada batasan yang kuat di sini, dan setiap orang yang datang ke sini akan ditekan ke tingkat konsentrasi. Bahkan yang kuat dalam kehampaan roh akan ditekan. Ye Chen menatap Xiong Er ragu-ragu. Tanpa terkecuali. Ini sangat kuat. Mata Ye Chen membeku, dan Ye Chen terkejut, siapa yang mengatur batasannya? Itu terlalu kuat. Gerbang Tianxuan, kata Xiong Er, tidak lupa menunjuk ke pasar gelap Nether. Ye Chen mengikuti tren, hanya untuk menemukan bahwa di tengah pasar gelap-gelap, ada paviliun lain, tergantung di udara, lebih dari selusin kaki di atas tanah, paviliun megah, seperti simbol, tidak bisa mentolerir perambahan apapun. Dari jarak yang begitu jauh, Ye Chen sepertinya merasakan tekanan yang menakutkan. Apa asal-usul Xuanmen hari itu? Aku belum pernah mendengar bahwa Dacu memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chen menatap Xiong Er dengan heran. Xiong Er, yang selalu maha tahu, menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kali ini, saya mendengar dari paman saya bahwa Sekte Tianxuan sudah ada di sini sebelum Sekte Heng Yue didirikan. Sekte tetapi mereka semua misterius dan kuat, dan saya mendengar bahwa ketua sekte mereka adalah seorang kultivator di dunia bawah. MT Nether Realm. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Penggarap di alam tingkat kelima, Qi terkondensasi, renyuan, yang sejati, Lingsu, dan Kongming, mencapai langit selangkah demi selangkah. Bahkan tiga sekte utama dan istana haus darah yang lebih kuat tidak memiliki biksu dari alam Kongming. Terkejut. Meskipun mereka berada di pasar gelap Netherworld, mereka tidak pernah ikut campur dalam pertempuran di tanah ini, dan hanya selama pelelangan setiap 3 tahun, mereka akan dengan tegas melarang pertempuran di sini, kata Xiong Er lagi. Dikatakan bahwa orang-orang dari Istana Haus Darah pernah datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi mereka dikalahkan dan dikembalikan. Tianxuanmen seperti simbol tanah ini. Tidak peduli apakah itu sekte atau keluarga kultivasi, mereka tidak berani menantang keagungan mereka. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam menatap Xuanmen hari itu, matanya penuh kekaguman. Berpikir di dalam hati mereka, keduanya terus berjalan jauh.
Ye Chen menemukan bahwa meskipun aura para biksu yang datang dan pergi ke sini sangat agung, basis kultivasi mereka telah ditekan ke tingkat energi kental pertama, yang membuatnya menghela nafas. Tidak peduli seberapa kuat Anda berada di luar, Anda akan berbaring telungkup. Kapan kamu datang ke sini? Semakin dalam dia pergi, semakin Ye Chen menghela nafas. Pasar gelap hantu ini benar-benar kacau seperti yang dikatakan legenda. Sepanjang jalan, dia telah melihat banyak paviliun, menara dan paviliun, tetapi ada lebih banyak rumah yang runtuh, dan masih ada darah yang belum mengering di banyak tempat, dan kekacauan sisa perang di mana-mana. Apalagi orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang tangguh, masing-masing dengan aura ganas, dan sepasang mata merah darah, penuh tirani. Ayo, lihat, cairan roh batu roh sedang diobral. Rekan Taois, apakah kamu menginginkan senjata roh? Ini semua barang kelas atas. Keduanya datang ke tempat yang ramai, dan suara menjajakan terdengar di mana-mana, dan ada warung pinggir jalan di mana-mana, menjual berbagai barang. Huo Linglong. Ye Chen melihat harta karun diletakkan di atas bilik, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Spar darah 7 warna, pasta teratai darah merah. Sepanjang jalan, Ye Chen terus melihat semuanya. Cukup segar. Xiong Er menggoyangkan tubuhnya yang montok dan berjalan di depan, seperti Buddha Maitreya kecil, terlihat lucu dan menarik banyak mata dari sekeliling. Ini cukup segar. Ye Chen menghela nafas. Jangan remehkan pemilik setiap kios jalanan di sini. Xiong Er berbisik, kebanyakan dari mereka menyamar, mungkin salah satunya adalah sesepuh dari faksi atau orang kuat dari keluarga kultivasi. Yah, aku percaya itu. Lelang baru akan dimulai besok. Mari kita berkeliling dengan santai. Di sini sangat ramai di malam hari, kata Xiong Er, mengeluarkan kaki ayam dari selangkangannya, dan memakannya tanpa malu-malu, tidak peduli dengan pandangan menjijikkan dari orang-orang di sekitarnya dia. Hah. Saat dia mengatakan itu, orang itu mengeluarkan dengusan ringan, matanya menjadi lebih cerah, seolah-olah dia melihat sesuatu yang disukainya. Aku akan berbalik dengan santai, aku akan pergi ke sana untuk melihat-lihat, kata Xiong Er, memasukkan kembali kaki ayam yang tersisa ke selangkangannya, lalu berjalan pergi melihat ke satu arah. Ye Chen melihat sekeliling, dan tidak bisa membantu menggosok bagian tengah alisnya. Ada banyak orang berkumpul di tempat itu, dan lantai 3 dan luar sangat ramai, dan ada tanda berdiri di sana, cambuk harimau untuk meningkatkan yang luar biasa. Ye Chen mendecakkan lidahnya, berpikir dalam hati bahwa pasar gelap hantu ini benar-benar memiliki segalanya untuk dibeli. Xiong Er pergi, dan Ye Chen juga berkeliaran di sekitar kios. Dia mengambil dan memilih sepanjang jalan, tetapi di dalam hatinya dia berharap Zhen Huo akan memberikan beberapa petunjuk atau sesuatu, jika tidak, dia benar-benar tidak dapat membedakan mana harta karun dan mana yang merupakan impor paralel. Teman kecil, aku semua bayi. Jangan menyesal jika Anda tidak membelinya. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada warung seperti itu. Ye Chen mendengar teriakan ini sampai ke sini, dia terpesona oleh hal-hal di stan, banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan banyak hal yang tidak bisa dia lihat. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti, menatap kosong tidak jauh. Di sana, seorang wanita berbaju putih berjalan dengan ringan, dengan rambut biru mengambang dan pakaian berkibar, seperti teratai yang mekar. Dia seperti peri di 9 langit, tidak tersentuh oleh debu dunia. Perhatikan baik-baik, bukankah ini Jining Xuang dari Heng Yuezong? Bab 47 Misteri Ding Zong. Dia juga ada di sini. Melihat dari kejauhan, Ye Chen bergumam, jantungnya yang berdetak tiba-tiba terasa sakit. Bertemu dengan mantan kekasih di sini membuatnya merasa seolah-olah telah meninggal. Bagi Jining Xuang, dia tidak lagi mencintai, tetapi dia tidak akan membenci, dan rasa sakit di hatinya hanya sesaat. Tiba-tiba, Ye Chen mengeluarkan topeng hantu dari lengannya dan menutupi wajahnya. Sosok itu bergerak, dan Jining Xuang mengikuti arus orang. Dia tidak sendirian, dan ada seorang pria muda dengan temperamen santai di sampingnya, yang sangat menarik dan anggun, menunjukkan sikap lembut dan elegan di setiap gerakannya. Ye Chen mengenali orang ini, dan dia adalah Hua Yun, salah satu dari 9 murid sejati dari sekte dalam sekte Heng Yue. Junior Sister Ji, pergi dan lihatlah di tempat lain. Hua Yun menggoyangkan kipas lipatnya dengan lembut, tersenyum seperti angin musim semi, terlihat sangat nyaman. Jining Xuang terlihat tenang, tapi tidak menolak. Tiba-tiba, dia dan Ye Chen lewat. Mantan kekasih itu bertemu lagi, tapi mereka adalah orang asing.
Ye Chen lewat perlahan, langkahnya mantap dan kuat, dan dia tidak menoleh ke belakang. Pada titik tertentu, Xiong Er menemukannya. Apa yang kamu lakukan dengan topeng? Xiong Er memandang Ye Chen dengan marah, tuan muda sudah lama mencari. Aku baru saja membelinya, bukankah itu terlihat bagus? Ye Chen melepas topengnya. Terlalu banyak uang untuk dibakar. Xiong Er memarahi, ayo pergi, aku sudah menemukan tempat tinggal, ayo istirahat dulu. Keduanya datang ke kedalaman Nether Black Market satu demi satu. Di depan mereka ada deretan pavilion, yang bisa dianggap sebagai tempat tinggal orang selama pelelangan. Setelah memasuki kamar suite, Xiong Er mengunci diri di kamarnya, tampaknya untuk mempelajari trik-trik yang memperkuat Yang. Jangan bunuh aku. Ye Chen mengutuk, lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya. Mengunci pintu dengan erat, Ye Chen mengeluarkan tripod kecil itu. Tripod kecil itu sepertinya sudah lama terkubur di tanah, seluruh tubuhnya berbintik-bintik, dan ada semburan udara kuno yang mengalir ke arahnya. Aku tidak tahu misteri apa yang akan terjadi. Mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan labu emas ungu kecil dan mencabut labu itu. Bersenandung. Tiba-tiba, labu kecil Zijin bergetar. Kemudian, pusaran kecil muncul kembali, dan sebotol kuali kecil ditelan oleh labu emas ungu di tempat. Bersenandung. Bersenandung. Setelah menelan kuali kecil, labu emas ungu kecil itu berdengung keras dan bergetar hebat. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi cerah dan tajam, dan bahkan labu kecil Zijin memiliki reaksi yang begitu besar, misteri yang tersembunyi di kuali kecil itu pasti luar biasa. Apa misterinya? Menggosok tangannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri, dan melihat ke dalam labu kecil itu. Labu emas ungu kecil itu berkabut, penuh dengan cairan spiritual yang menyegarkan, dan kuali kecil itu tergantung di atas cairan spiritual, tanpa gemetar atau kilatan kecemerlangan, hanya mengambang dengan tenang seperti itu. Ye Chen sedikit mengernyit dan terus menunggu. Tidak sampai 1 jam kemudian labu kecil Zijin berdengung dan memuntahkan kuali kecil. Hanya saja Ye Chen tidak menyadari bahwa setetes darah menetes dari kuali tepat sebelum tripod kecil itu dimuntahkan, dan menyatu dengan cairan roh di labu kecil itu. Apakah ini hilang? Ye Chen menatap labu kecil Zijin dengan heran tanpa mengetahui misteri kuali. Ditatap oleh Ye Chen, labu kecil Zijin tampak baik-baik saja, masih menyerap aura langit dan bumi dengan santai. Setelah melambaikan labu Zijin kecil, Ye Chen mengambil tripod kecil dari tanah. Tripod kecil itu masih sama seperti sebelum ditelan. Aku tidak percaya lagi. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan dengan gelombang keyakinan, dia segera mengorbankan api yang sebenarnya dan membungkus tripod kecil itu. Setelah 1 jam, Ye Chen memadamkan api yang sebenarnya, duduk di tanah, terengah-engah, dan kuali kecil itu masih utuh, dibakar oleh Ye Chen dengan api sungguhan selama lebih dari 1 jam tanpa meleleh. Apa yang kamu lakukan untuk mengabaikan pembakaran api yang sebenarnya? Ye Chen memegang kuali kecil, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, bahkan api yang sebenarnya tidak bisa melelehkannya, dia benar-benar marah. Nenek, mengutuk dalam hati lagi, Ye Chen memegang labu emas ungu kecil, mengangkat kepalanya dan menuangkan beberapa suap cairan spiritual. Cairan psikis memasuki tubuhnya, dan mengalir ke seluruh tubuhnya seperti mata air bening seperti sebelumnya, tetapi Ye Chen tidak dapat menjelaskan bahwa cairan psikis yang dia telan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, dan dia tidak tahu apa yang berbeda. Mengapa ada perasaan aneh? Ye Chen merobek kerahnya, merasa sedikit panas di tubuhnya. Tak lama kemudian, darah di tubuhnya mempercepat alirannya, bahkan sedikit mendidih, membuat tubuhnya terasa seperti terbakar. Setelah menjilat bibirnya yang kering, dia mengambil labu emas ungu itu lagi, mengangkat kepalanya dan menuangkannya lagi. Namun segera, perasaan terbakar menjadi semakin intens. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen sedikit pusing, dan perasaan mulut kering menyerang lagi. Dia menuangkan lebih banyak cairan spiritual dari labu emas ungu ke mulutnya, tetapi semakin dia minum, semakin haus dia, dan semakin haus dia, semakin dia ingin minum. Sebelum dia menyadarinya, dia telah meminum sebagian besar cairan spiritual dalam labu emas ungu. Ada apa? Mata Ye Chen menjadi kabur, dan dia bahkan kehilangan pandangan. Sedemikian rupa sehingga karena dia minum terlalu banyak cairan psikis, dia naik ke tingkat ke-6 dari kondensasi Qi bahkan tanpa menyadarinya. Pada titik tertentu, dia mengeluarkan geraman rendah dan merobek pakaiannya, dia merasa tubuhnya terbakar, dan bahkan setiap pori kecil di tubuhnya meledak dengan api. Air. Tanpa sadar meraih labu emas ungu,
Ye Chen mengangkat kepalanya dan menuangkannya lagi, tanpa berhenti untuk waktu yang lama. Segera, ada suara lain seperti ini di tubuhnya. Tidak lama setelah dia memasuki panggung, tingkat kultivasinya telah menembus dari tingkat ke-6 kondensasi Qi ke tingkat ke-7 kondensasi Qi, dan kultivasinya mendekati puncak periode. Tingkat ke-7 jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-8. Dengan geraman pelan lainnya, wujud Ye Chen berubah. Matanya merah, dan pembuluh darah muncul satu persatu di dahinya. Ini belum berakhir, kabut hitam yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya, dan setiap pori di tubuhnya dipenuhi dengan energi jahat hitam, dan rambut hitam panjangnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Yang terpenting, ada cahaya ajaib yang bersinar di antara alisnya, dan pola sihir aneh berkedip. Dengan baik, memegang kepalanya, dia terhuyung-huyung di tanah, hanya merasakan kepalanya meraung, seolah kepalanya akan meledak. Pada titik tertentu, dia jatuh ke tanah dan jatuh koma. Di dalam ruangan, terdiam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia kembali ke keadaan semula. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Saat sinar matahari terbenam menyinari wajahnya melalui jendela, dia tiba-tiba duduk. Setelah beberapa saat lesu, dia buru-buru memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa pakaiannya robek sendiri. Tingkat kultivasi saya. Merasakan kekuatan agung di tubuhnya, dia tidak bisa tidak terkejut bahwa wilayahnya telah naik ke tingkat ketiga dan mencapai tingkat energi terkondensasi ke-8. Apa yang terjadi tadi malam? Setelah beberapa saat kesurupan, dia ingat apa yang terjadi tadi malam. Memanggil untuk membawa labu emas ungu, mata Ye Chen menjadi tidak pasti. Dia meminum cairan spiritual di dalamnya tadi malam, dan kemudian segala macam hal aneh terjadi kemudian, tubuhnya tampak terbakar, dan pikirannya meraung dan meledak. Apakah ada yang salah dengan cairan spiritual ini? Ye Chen mengeluarkan sumbat labu, dan hendak mencari tahu, tetapi pintunya ditendang terbuka oleh Xiong Er. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai. Dengan baik. Ye Chen menjawab, meletakkan sumbat pada labu, menyingkirkan labu Zijin, dan berjalan keluar dengan Xiong Er. Bab 48 dalam ayunan penuh. Ketika mereka berdua turun, mereka menemukan bahwa jalanan sudah penuh dengan orang, semuanya menuju pusat Nether Black Market tanpa kecuali. Adegan ini tidak terlalu luas, kata Ye Chen, mengenakan topeng hantu lagi. Ini pil Yirong dan pil pengubah suara. Telan 1. Xiong Er mengeluarkan 2 pil dari selangkangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini dapat mengubah penampilan dan suara seseorang, jadi berhati-hatilah. Ye Chen ingin mengambilnya, tetapi mengingat bahwa Xiong Er menariknya keluar dari selangkangannya, dia terbatuk, kamu bisa menyimpannya. Lebih baik aku memakai topeng. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan topeng dari sakunya dan meletakkannya di wajahnya. Jangan menariknya. Xiong Er tanpa malu-malu menelan pil Biansheng dan pil Yirong tanpa memperhatikan mata jijik Ye Chen. Kenapa tas penyimpananmu ada di selangkanganmu? Keamanan. Di dekat pusat Nether Black Market, terdapat loteng yang menjulang ke langit dan megah. Loteng ini disebut Paviliun Naga Tersembunyi, dan telah dilelang di Yudu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, melihat ke bawah dari langit, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul satu demi satu, setiap orang tidak sederhana, dan perilaku mereka relatif rendah. Tidak lama kemudian, sudah ada lautan manusia di depan gerbang Hidden Dragon Pavilion. Mengapa kamu belum membuka pintunya? Beberapa orang menjadi tidak sabar. Belum waktunya, apa terburu-buru? Saya tidak tahu apa yang akan dilelang di Tianxuanmen kali ini. Lelang yang diselenggarakan oleh Tianxuanmen benar-benar luar biasa. Di belakang kerumunan, Ye Chen diam-diam menghela nafas. Segera, pintu paviliun naga tersembunyi berdengung dan terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, seorang lelaki tua berbaju hitam dengan tongkat naga hijau adalah orang pertama yang masuk. Siapa orang ini? Terlalu besar. Kamu bahkan tidak tahu ini, itu orang tua dari Montenegro, mendominasi satu sisi. Ini kebutaanku. Setelah lelaki tua Heishan, beberapa lelaki tua masuk. Segera setelah itu, orang-orang bergegas masuk satu demi satu, berebut untuk memasuki paviliun naga tersembunyi. Ayo pergi. Xiong Er juga masuk bersama kerumunan, daging segar kecilnya hampir diperas menjadi daging cincang. Hanya ketika ada beberapa orang di sekitar, Ye Chen masuk. Berjalan masuk, Ye Chen menemukan bahwa paviliun naga tersembunyi adalah dunianya sendiri, dengan radius 10.000 zang.
Pagar berukir di aula dibangun dengan batu giok, dan kemegahan ilahi melonjak, bahkan rerumputan dan bunga spiritual yang digunakan sebagai dekorasi sangat luar biasa. Betapa hebatnya! Ye Chen menghela nafas. Mereka yang datang dengan cepat menemukan tempat duduk mereka. Para biksu yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertama kalinya kebanyakan memiliki hal baru di mata mereka. Adapun biksu yang pernah ke sini sebelumnya, mereka tampak jauh lebih tenang. Itu dia, itu dia. Xiong Er menarik Ye Chen ke meja batu giok di sudut. Orang ini tidak sopan, dia mengambil buah roh di atas meja dan memasukkannya ke mulutnya, sambil memasukkannya, dia tidak lupa memasukkan beberapa ke dadanya. Sialan, simpan beberapa untukku. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Kamu memakai topeng, jadi kamu tidak bisa memakannya, jadi aku memakannya untukmu. Aku akan membunuhmu. Setelah waktu yang tidak diketahui, seorang lelaki tua duduk dengan anggun di sebelah meja mereka setelah melihat lebih dekat, bukankah lelaki tua berbaju ungu yang muncul di hutan liar kemarin? Melihat ke samping pada pria tua berbaju ungu, Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun basis kultivasinya ditekan dan dia sangat terkonsentrasi, lelaki tua berbaju ungu itu memberinya perasaan bahwa sebuah gunung besar sedang menekannya. Ye Chen menarik pandangannya, dan lelaki tua berbaju ungu itu memandang sedikit ke samping ke arah Ye Chen, tetapi ada kilatan keterkejutan di matanya. Orang-orang dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan ada di sini, seseorang berteriak. Di depan pintu, 3 lelaki tua berpakaian abu-abu masuk, dan langsung menuju kamar pribadi di lantai 2. Keluarga situ dari Xish juga telah tiba. Apakah itu keluarga Wang dari Bei Huan? Mereka bahkan datang. Rumah Sangguan di Dongyue. Sebagian besar orang yang datang berasal dari keluarga bangsawan, dan pertempurannya tidak kecil, yang menarik perhatian semua biksu di Tiange. Apakah tidak ada seorang pun dari keluarga Xiong Anda di sini? Melirik anggota keluarga besar yang terus berjalan di pintu, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Xiong Er. Kami datang. Xiong Er, yang sedang menggerogoti buah, menunjuk ke seorang pria kekar dengan telinga besar, itu paman keduaku. Paman keduamu terlihat sangat santai. Itu wajib. Heng Yuezong juga ada di sini, seseorang berteriak lagi. Mendengar ini, Ye Chen dan Xiong Er saling memandang. Seorang pria parubaya dengan pedang di tangannya telah melangkah ke gerbang. Sosoknya setinggi dan lurus seperti gunung. Orang ini dari Heng Yuezong. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ye Chen menoleh untuk melihat Xiong Er, apakah kamu pernah melihatnya? Sesepuh dari puncak Yujian di Sekte Dalam. Xiong Er benar-benar mengenalinya dan berkata, tampaknya disebut Feng Wuhen. Orang-orang dari Zhengyangzong juga telah tiba. Saat dia berbicara, suara lain datang dari bawah, itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Wu Changqing. Ye Chen mengenali orang ini sekilas, bukankah dia penatua dari Balai Penegakan Hukum Zhengyangzong? Orang yang mengusirnya dari Sekte Zhengyang hari itu adalah Wu Changqing. Sekte Qingyun juga mengirim orang ke sini. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua berbaju biru masuk dengan tongkat, diikuti oleh seorang perempuan tua dan seorang lelaki muda berbaju ungu. Ketika Ye Chen melihatnya, matanya menyipit sejenak, terutama ketika dia melihat pemuda berbaju putih, ada cahaya dingin di matanya, bukankah orang yang menghancurkan dantiannya hari itu adalah pemuda berbaju ungu? Balas dendam ini harus dibalas. Ye Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah menunggu orang-orang dari 3 sekte naik ke lantai 2 satu demi satu, 3 orang lainnya masuk di pintu, seorang lelaki tua berambut abu-abu, seorang lelaki paruh baya berjubah ungu, dan seorang lelaki muda berbaju ungu. Jubah putih. Melihat ini, mata Ye Chen menyipit lagi, bukankah ketiga orang ini adalah 3 orang yang sama yang mengejar dan membunuh Culinger di hutan monster hari itu? Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu mereka lagi di sini. Orang-orang dari Istana Haus Darah. Sebagian besar suara terkejut terdengar di tempat kejadian. Ada 3 sekte di satu aula Chu besar, dan aula Haus Darah mendominasi utara, mereka adalah raksasa sungguhan, dan bahkan ketiga sekte itu tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Sekarang hidup. Saya khawatir tidak semudah itu memotret bayi. Di bawah, di platform tinggi, sosok tua telah berjalan, dan semua orang di sini memanggilnya Old Yang Ge. Kamu harus tahu aturannya di sini, jadi aku tidak akan berbicara omong kosong. Yang Ge tua berbicara dengan tegas, pelelangan dimulai. Segera, seseorang berjalan ke atas panggung sambil memegang pedang roh.
Seluruh tubuh pedang roh dikelilingi oleh cahaya ungu, cahaya pedang yang tajam membuat orang takut, dan kadang-kadang mengeluarkan suara dentang, itu pasti pedang pembunuh yang menakutkan. Pedang matahari ungu, harga dasarnya adalah 50.000 batu roh, yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya. Kata Yang Ge tua dengan tenang. Saya akan menawarkan 51.000. Segera, seseorang mengangkat tanda di sebelahnya. 53. 60.000. Hanya dalam selusin napas, harga pedang roh naik, karena harga terus naik, pelelangan menjadi lebih panas. Itu terlalu mahal. Ketika sudut jatuh, Ye Chen tidak bisa menahan lidahnya. Harga barang lelang pertama sangat tinggi sehingga dia malu untuk menjual batu roh itu. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang awal yang baik? Xiong Er berkata, barang lelang pertama hidup, dan akan ada yang lebih murah nanti. 80.000 batu roh. 85.000. 90.000. Di bawah, persaingan masih sengit, untuk mendapatkan pedang Xiang, satu persatu mati-matian menaikkan harganya, tersipu sampai leher mereka tebal. 100.000. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lantai 2, dan penawarnya adalah Wu Changqing dari Sekte Zhengyang. Kali ini, orang-orang di bawah mati begitu saja. Jika tidak ada yang menaikkan harga, pedang Xiang ini milik Sekte Zhengyang. Di platform tinggi, Yang Ge yang lebih tua melirik ke bawah, melihat tidak ada yang menaikkan harga, dia melambaikan pedang Xiang kembali ke lengan bajunya. Segera, orang lain muncul dari penonton, memegang kompor tembaga kecil di tangannya. Kompor tembaga kecil itu diukir dengan pola dao, dan bersinar dengan cahaya yang besar. Meskipun hanya sebesar telapak tangan, itu mengungkapkan sebuah aura agung. Tungku tembaga Xiang, harga dasarnya 30.000 yuan, dan pelelangan dimulai sekarang. Segera, seseorang merasa nyaman untuk menawar, dan dia menambahkan 10.000 batu roh dengan berani. 50.000, 70.000, saya akan membayar 90.000. Suara penawaran datang satu demi satu, dan mereka tampak bertekad untuk memenangkan kompor tembaga kecil ini. Kompor tembaga kecil ini juga bagus. Ye Chen menyentuh dagunya. Jika kamu mau, naikkan saja harganya, kata Xiong Er. Tidak ada uang, lupakan. Dalam sekejap mata, tungku tembaga kecil di bawah telah mencapai harga tinggi 150.000 yuan, dan dilihat dari posturnya, masih sulit untuk memenangkan tungku tembaga kecil dengan batu roh 150.000 yuan. 160.000, Sekte King Yunku telah menerimanya. Suara tetua Sekte King Yun datang dari atas. Segera, bendera dan genderang di bawah mereda, belum lagi 160.000 batu roh, tetapi Sekte King Yun raksasa bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh orang biasa. Karena tidak ada yang menaikkan harga, Azure Dragon ini bukan milik Sekte King Yun. Penatua Yang Ge melihat sekeliling sebentar, melihat tidak ada yang menawar, dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil tungku tembaga kecil. Hal berikutnya yang dia keluarkan masih merupakan senjata spiritual, itu adalah cermin gosip, segera setelah dikeluarkan, itu memancarkan cahaya spiritual yang panas, cahaya ilahi bersinar, menarik perhatian, dan mengungkapkan fluktuasi aura yang menakutkan. Harga cadangan adalah 100.000, dan pelelangan dimulai. 110.000. Seorang Taois berpakaian ungu di bawah mengajukan tawaran pertama. Zhou Chang, kamu sangat picik, tapi kamu tidak bisa mengambil cermin gosip ini. Di sisi lain, seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi muram mencibir. Saya akan membayar 120.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum sinis. Ekspresi Zhou Chang menjadi dingin, dan dia mendengus dingin, kamu 10.000, 130.000. 150.000. Saya menawarkan 170.000 yuan. Seluruh paviliun naga tersembunyi dipenuhi dengan suara dua orang yang menawar, keduanya tampaknya memiliki dendam untuk waktu yang lama, dan garis-garisnya penuh dengan kedinginan dan permusuhan. Benar saja, lelang pasar gelap hantu ini tidak sedamai yang terlihat di permukaan, bahkan orang-orang ini berperang secara diam-diam. 200.000, 10.000, 201.000. Persaingan di Bagua Mirror sangat sengit, dan mereka berdua sangat tersipu hingga leher mereka tebal. Baru setelah orang ketiga bergabung, keseimbangan rusak, diikuti oleh orang keempat, dan kemudian orang kelima. Karena jumlah pesaing terus meningkat, harga cermin gosip melonjak hingga 300.000. Sial, aku baru saja akan terlibat. Xiong Er berkata dengan marah, itu sekelompok hewan yang menaikkan harga begitu tinggi. Mengapa saya merasa pelelangan ini tidak ada hubungannya dengan kami?
Saya tidak punya uang, itu benar-benar membuat frustrasi. Di bawah, lelang cermin gosip telah berakhir, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua kurus yang terlihat seperti monyet. Mendengus. Mendengus. Para biksu yang telah membuat dendam karena cermin gosip mendengus dingin, dengan cahaya dingin di mata mereka. Bab 49 Kebangkrutan. Saat ini, item lelang keempat telah diambil oleh Tuan Yang Ge, itu masih merupakan senjata spiritual, itu adalah pagoda Linglong, bersinar dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni, dikelilingi oleh awan ilahi yang berwarna-warni, berlarian seperti gerakan naga. Pagoda indah 7 warna memiliki harga dasar 80.000. Pengaruh pagoda Linglong berwarna-warni tampaknya lebih besar dari 3 senjata spiritual sebelumnya. Begitu diambil, suasana di Tiangel langsung memanas, yang penting adalah keluarga kultivasi bergabung dalam pertempuran. 100.000, 150.000, 200.000. Dengan partisipasi keluarga kultivasi dalam pertempuran, pelelangan menjadi sangat meriah. Terutama keluarga yang bermusuhan akhirnya menemukan alasan untuk saling berhadapan, dan lolongan bergema di seluruh paviliun naga tersembunyi. Terlepas dari persaingan, ada bau mesiu yang kuat di Hidden Dragon Pavilion, dan semua orang bersinar dengan dingin. Jika bukan karena larangan pertempuran di sini, saya khawatir sekte besar ini akan melompat keluar untuk bertarung. Jarak dekat. Di negeri ini, ada keluarga kultivasi yang tak ada habisnya, dan segala macam keluhan dan keluhan memiliki sejarah panjang. Saat ini, pelelangan pasar gelap Nether mengumpulkan mereka di sini dan memberi mereka platform yang bagus. Meskipun mereka tidak bisa bertarung dalam pertempuran berdarah, setidaknya mereka bisa bersaing dalam harga. Tapi premisnya adalah Anda punya uang. 300.000. Di bawah, seorang lelaki tua berambut abu-abu mengertakkan gigi dan akhirnya menyebutkan harganya. Mengapa? Apakah kamu ingin dimusnahkan? Terdengar cibiran dari ruang pribadi atas. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara dari ruang pribadi istana yang haus darah. Kata-katanya sangat mengancam, dan langsung menakuti lelaki tua berambut abu-abu itu. Bergidik. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya lagi. Lelaki tua berambut abu-abu itu buru-buru abstain, karena takut menyinggung istana yang haus darah dan menyebabkan malapetaka bagi keluarganya. Kamu berkenalan. Lelang berlanjut, dan beberapa item lelang berikutnya semuanya adalah senjata spiritual. Setelah putaran lelang, klimaks mengikuti satu demi satu, dan senjata roh yang menakutkan dikeluarkan, menyebabkan kerumunan di bawah menjadi sangat terkejut. Segera, batang besi hitam dikirim ke platform tinggi. Tongkat besi, harga cadangan 10.000, dan pelelangan dimulai. Tuan Yang Ge tampak lelah, dan menguap, berbicara dengan sangat santai. Begitu batang besi dicabut, Ye Chen menutup matanya dan bermeditasi di sudut, lalu tiba-tiba membuka dan menutup matanya karena api yang sebenarnya bergetar. Sayang, mata Ye Chen menjadi tajam. Memikirkan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke batang besi, lebih tepatnya, itu adalah batang besi. Seperti Ye Chen, para biksu di bawah juga melihat batang besi dengan mata terbelalak. Apa ini? Seseorang menatap tetua Yang Ge dengan curiga. Bukankah kamu mengatakannya? Batang besi. Pena tua Yang Ge melirik pria itu, tentu saja, kamu juga bisa memperlakukannya sebagai tongkat api. Mendengar ini, tidak hanya orang itu, tetapi mulut semua orang berkedut tak terkendali, kamu terlalu santai. Old Yang Ge mengatakannya dengan santai sehingga para biksu di bawah meringkuk bibir mereka. Jika kamu tidak terlalu memperhatikannya, itu pasti bukan bayi. Penampilannya terlalu jelek. Jika kamu punya uang, kamu tidak membelinya. Tidak ada yang menginginkannya. Melirik ke bawah, melihat tidak ada yang menjawab, pena tua Yang Ge hendak menyingkirkan tongkat besi itu. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sudut, saya ingin tongkat besi ini. Hah. Kalimat yang tiba-tiba itu membuat semua orang yang hadir melihat ke samping. Orang yang berbicara tentu saja adalah Ye Chen, jarang bertemu dengan bayi yang gemetaran yang sangat panas, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Senior, saya ingin 10.000 batu roh. Apakah kamu sakit? 10.000 batu roh untuk membeli batang besi yang rusak. Xiong Er di sampingnya tidak bisa menahan kutukan. Itu murah. Aku mengandalkan. Percakapan antara keduanya langsung menimbulkan tawa, dan orang-orang tua semua terhibur oleh Ye Chen dan Xiong Er. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka tongkat besi ini akan menjadi milik teman kecil ini. Tunggu sebentar.
Kata-kata lama Yang Ge diinterupsi oleh sebuah suara, untuk jaga-jaga, tongkat besi ini, aku Zeng Yang Zong akan mengambilnya. Hah? Ada sedikit hembusan napas di antara hadirin, dan mereka semua melihat ke arah sumber suara itu. Wu Changqing, sesepuh dari Sekte Zhengyang yang mengajukan tawaran. Di sudut, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia menaikkan harganya lagi, saya akan membayar 12.000. Mendengar ini, ada semburan cahaya lagi dari bawah. Siapa anak ini? Berani mengambil sesuatu dari Zeng Yang Zong, dan terlebih lagi, itu adalah batang besi hitam. 80% otak saya kebanjiran. Di tengah kebisingan, Wu Changqing tersenyum santai, nak, apakah kamu tahu siapa yang kamu rampok? Penatua, apakah kamu membuatku takut? Ye Chen melirik ke kamar pribadi di lantai 2. Bagus sekali, kamu punya tulang punggung. Wu Changqing tersenyum main-main, sudah lama sejak tidak ada yang berani merampokku dari Zeng Yang Zong. Jika itu masalahnya, aku akan bermain denganmu. Aku akan memberimu 20.000 batu roh. 21.000. Suara Ye Chen segera terdengar. 30.000. 30.000. Ye Chen segera mengikuti, dengan seringai di sudut mulutnya, dia sudah berencana untuk menyerahkan semua harta miliknya dan bertarung dengan Wu Changqing sampai akhir, bahkan jika itu bukan karena tongkat besi, dia akan berjuang untuk diusir dengan kejam dari gunung hari itu. Bagus sekali, saya akan menawarkan 40.000. Kata-kata Wu Changqing masih menggoda, puluhan ribu batu roh benar-benar tidak layak disebut di matanya. 100.000. Uhuk-uhuk. Ye Chen benar-benar tidak bisa berhenti berbicara, dia hampir mencekik semua penonton sampai mati dengan satu kalimat. Sialan, kamu gila. Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk memarahi Ye Chen. Ye Chen mengabaikannya, tetapi mengangkat kepalanya tanpa sadar, melihat ke kamar pribadi di lantai 2, dan berkata sambil tersenyum, Penatua, apakah kamu bersenang-senang saat bermain seperti ini? Ini hanya 100.000. Wu Changqing jelas tidak menyangka Ye Chen akan naik hingga 100.000 dalam satu tarikan napas, yang membuat wajahnya sedikit suram. Anda harus tahu bahwa dia adalah sekelompok tetua, tetapi miliknya keberanian untuk meminta harga ditekan oleh seorang junior, bagaimana mungkin dia tidak marah? 110.000. Wu Changqing mencibir, nak, jika kamu punya nyali, tambahkan padaku. 200.000. Engah. Aku pooh. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara semburan air di bawah. Anak siapa ini? 200.000, sungguh keberanian. Sekarang, Ye Chen benar-benar fokus. Bahkan Yang Ge yang lebih tua di platform tinggi tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Seorang junior berani mengambil sesuatu dari Zeng Yang Zong, jadi dia tidak bisa tidak memperhatikan. Saat ini, terlalu banyak orang yang mau tidak mau berbalik dan melihat ke belakang. Ye Chen baik-baik saja, menyeruput tehnya dengan santai seperti orang normal. Dia tahu bagaimana memperjuangkan uang, dia jauh dari lawan Wu Changqing, tetapi untuk harta itu, dia masih memutuskan untuk melawan Wu Changqing, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta itu, dia masih ingin Wu Changqing menghabiskan lebih banyak batu roh. Tentu saja, 200.000 adalah batasnya, dan ini dengan cairan roh giok, yang awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk membeli baja hitam dan besi hitam, tetapi sekarang tampaknya dia akan menjadi gila di sini. Melihat Wu Changqing lagi, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang junior berani merampok Zeng Yang Zong secara terbuka, dan bahkan menawarkan harga 200.000 yuan. Dia tidak kekurangan uang, tetapi membeli batang besi yang rusak dengan 200.000 yuan benar-benar tidak sepadan. Sekarang dia dalam masalah, belilah, itu tidak layak, jangan membelinya, maka dia tidak akan kehilangan muka sendirian, dan seluruh sekte Zhengyang akan menjadi bahan tertawaan semua orang yang hadir. 210.000 yuan, jika kamu memiliki kemampuan, tolong tingkatkan lagi. Di bawah perhatian semua orang, Wu Changqing masih mengertakkan gigi dan menaikkan harganya lagi. Sekarang, giliran Ye Chen yang mendapat masalah, dan 200.000 adalah batasnya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin memegang tongkat besi? Melihat Ye Chen dalam dilema, Xiong Er bertanya dengan suara rendah. Ye Chen sedikit mengangguk. Melihat hal ini, Xiong Er segera mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya. Saya hanya punya 300.000, saya meminjamnya dari Anda, tolong ingat untuk mengembalikannya kepada saya. Mendengar ini, Ye Chen sedikit heran, tidak pernah menyangka bahwa Xiong Er akan begitu setia pada saat kritis, yang membuatnya merasakan arus hangat di hatinya. Ini masalah besar, kembalilah lain kali.
Xiong Er merentangkan tangannya. Terima kasih. Ye Chen tersenyum penuh terima kasih. 300.000. Saat suaranya terdengar, itu sekali lagi menyebabkan keributan di antara penonton. Pada saat ini, bahkan Jining Xuang, yang selalu acuh tak acuh, tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Ketika dia melihat Ye Chen mengenakan topeng, dia cantik. Alisnya tidak lupa sedikit mengernyit. Melihat wajah Wu Changqing lagi, itu sudah suram dan sangat menakutkan, dan cahaya dingin muncul di matanya, dan dia bahkan meluncurkan rencana pembunuhan. Satu lagi niat membunuh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah menangkap niat membunuh Wu Changqing, Yang Ge tua mau tidak mau berkata dengan suara rendah. Ditegur di depan umum, Wu Changqing mengepalkan tinjunya di lengan bajunya dan berkata dengan gigi terkatup, saya akan menawarkan 310.000. 500.000. Bayi kecil ini akan melawan langit. Segera, mata semua orang tertuju. Siapa sangka batang besi yang dianggap compang camping akan mencapai harga setinggi langit 500.000 yuan. Melihat lelang ini mungkin satu-satunya barang lelang yang telah mencapai harga setinggi itu. Ledakan. Mendengar suara meja dan kursi dihancurkan di ruangan elegan Zeng Yangzong, Wu Changqing sangat marah. Tapi bagaimanapun juga dia tidak menaikkan harganya, puluhan ribu batu roh tidak layak disebut, tetapi 500.000 batu roh bukanlah jumlah yang kecil, meskipun dia adalah sesepuh dari sebuah faksi, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memilikinya. Keberanian menghabiskan 500.000 batu roh beli batang besi yang patah. Di bawah perhatian semua orang, Wu Changqing tidak melihat sepatah kata pun, yang membuat Ye Chen menghela napas dalam-dalam. 500.000, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mengatakan itu, Ye Chen masih tidak lupa melihat batang besi di atas panggung. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, tongkat besi ini milik teman kecil itu. Yang Ge tua membuat keputusan akhir. Selanjutnya ada beberapa pelelangan artefak spiritual, meski harganya tidak murah dan pelelangannya cukup meriah, namun tidak ada yang semenarik pelelangan batang besi. Saat matahari terbenam, lelang hari ini berakhir. Lelang hari ini berakhir di sini, dan akan dilanjutkan besok. Orang yang membeli barang itu, bawa uangnya dan datang ke aula belakang untuk mengambilnya. Bab 50 orang tua berpakaian ungu. Setelah tetua Yang Ge mengatakan bahwa pelelangan hari ini telah selesai, orang-orang di paviliun naga tersembunyi bangkit satu demi satu, masih belum puas dengan pelelangan batang besi sebelumnya. Akibatnya, ketika semua orang mengambil sikap, mereka akan memandang Ye Chen dengan penuh arti. Aku akan mengambil latte, kamu kembali dulu. Ye Chen melihat sekeliling ke arah orang yang berdiri, lalu melirik ke ruang pribadi di lantai 2, dan kemudian menatap Xiong Er, saat kamu keluar, bayar memperhatikan punggungmu. Tidak apa-apa, bagaimana dengan paman keduaku? Xiong Er melambaikan tangannya, lalu dia meluncur ke kerumunan dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen berjalan ke aula belakang paviliun naga tersembunyi. Ada banyak orang yang datang dan pergi untuk pelelangan, di antaranya adalah Wu Changqing. Melihat Ye Chen, wajah Wu Changqing menjadi sangat suram, dan suaranya dingin menusuk tulang, nak, aku akan memberitahumu harga memprovokasi sekte Zeng Yangku. Lelangnya adil, penawar tertinggi mendapatkannya, senior enggan mengeluarkan uang, apakah ini juga salahku? Ye Chen mencibir. Kuharap mulutmu masih tajam setelah pelelangan selesai. Wu Changqing mengibaskan jubahnya dan pergi. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Dengan cibiran pada Wu Changqing yang pergi, Ye Chen berbalik dan berjalan ke aula belakang. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Yang Ge yang lebih tua yang sedang duduk di kasur tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Anak kecil, kamu cukup berani hari ini. Senior mengolok-oloknya. Penatua Yang Ge tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi mengeluarkan batang besi hitam dengan jentikan tangannya, dan Ye Chen telah mengeluarkan tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepadanya dengan rasa sakit yang luar biasa, biarkan dia bangkrut. Terima kasih, senior. Setelah menyingkirkan batang besi, Ye Chen membungkukkan tangannya, dan hendak pergi dari sini, tetapi dihentikan oleh lelaki tua Yang Ge. Tunggu sebentar, teman kecil. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menoleh, dan memandang penatua Yang Ge dengan curiga. Senior, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Aku baik-baik saja, tapi ini masalah kecil bagi seseorang untuk bertanya padamu. Yang Ge tua tersenyum lembut, dan dia tidak lupa merentangkan tangannya, memberi isyarat mengundang, teman kecil, silakan masuk.
Ye Chen sedikit tersanjung bahwa Tuan Yang Ge tiba-tiba begitu sopan. Masuk. Seseorang sedang menunggumu, Penatua Yang Ge menunjukkan senyum ramah lagi. Meskipun tertegun, Ye Chen masih berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Yang Ge. Dia tahu bahwa di paviliun naga tersembunyi ini, apakah dia bisa masuk atau tidak, itu bukan lagi terserah dia. Alih-alih melakukan ini, dia mungkin juga mengambil inisiatif. Berjalan masuk melalui pintu aula belakang, hanya untuk menemukan bahwa ada halaman kecil di belakang aula belakang. Halaman kecil adalah dunianya sendiri, bersinar dengan kemegahan, dipenuhi bukit buatan, dan ditanami bunga spiritual dan tanaman eksotis. Suara gemericik air terdengar jelas. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi kehebatan alam. Paviliun naga tersembunyi, siapa sangka ada hal seperti itu di pasar gelap taman kecil yang unik. Teman kecil, tolong lewat sini. Tepat saat Ye Chen kagum, suara lembut datang dari gazebo di halaman kecil. Mendengar suara itu, Ye Chen tercengang lagi, bukankah pria yang duduk di gazebo itu sama dengan pria tua berpakaian ungu yang duduk di sebelahnya di pelelangan hari ini? Dia dari Tian Xuanmen. Ini adalah pikiran pertama di benak Ye Chen, jika tidak, dia tidak akan muncul di taman belakang paviliun naga tersembunyi, dan dia tidak akan membuat paviliun yang menunjukkan sikap sopan seperti itu. Ayo, pria tua berbaju ungu itu menyapa Ye Chen. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen berjalan ke gazebo dan membungkuk dengan hormat kepada lelaki tua berbaju ungu itu. Junior telah melihat senior. Kamu tidak perlu terlalu sopan, duduk saja. Pria tua berpakaian ungu itu tersenyum. Meskipun dia pria yang kuat, dia tidak memiliki sedikit pun udara, membuat Ye Chen berpikir bahwa dia hanyalah orang biasa. Orang tua di depannya. Aku tidak tahu mengapa senior merekrut junior. Ye Chen menatap lelaki tua berbaju ungu itu dengan curiga. Tolong aku. Tolong. Bisakah saya membantu? Ye Chen tertegun lagi, dan dia sangat terkejut bahwa Tian Xuanmen yang agung akan meminta bantuannya. Lebih tepatnya, aku ingin meminta api asli di tubuhmu untuk membantu. Pria tua berbaju ungu itu menatap Ye Chen dengan penuh arti. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening, dia memiliki sesuatu yang sangat panas, dan satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah Xiong Er kecil yang gemuk itu. Dia pikir dia menyembunyikannya sangat dalam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh lelaki tua itu. Dalam warna ungu. Melihat kewaspadaan Ye Chen, lelaki tua berbaju ungu itu tersenyum lembut, jangan khawatir, teman kecil, tolong bantu, itu saja. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, jadi bagaimana jika dia tidak merasa nyaman? Di sini, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri dalam keadaan kental. Lelaki tua berbaju ungu sudah sangat sopan jika dia tidak memulai pertarungan di tempat. Tentu saja tidak sia-sia. Aku akan memberimu hadiah yang sesuai, atau jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa memintanya, kata lelaki tua berpakaian ungu itu lagi. Ini semua tentang ini, Ye Chen secara alami tidak akan menerimanya, tidak menginginkannya untuk apapun. Mengambil napas dalam-dalam, dia batuk kering, menyentuh ujung hidungnya, dan berkata, saya butuh uang. Dia awalnya datang ke sini untuk Suangang dan Suanti, tetapi siapa yang mengira bahwa karena batang besi, dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya, dan hutang luar negeri Xiong Er sebesar 300.000 yuan, dia adalah tuan yang sangat kekurangan uang di momen. Secara alami, dia tidak mengatakan berapa biayanya. Pertama, dia benar-benar tidak tahu seberapa besar keinginannya. Kedua, dia menyerahkan kekuatan pengambilan keputusan kepada lelaki tua berbaju ungu. Pokoknya, jika saya menginginkan uang, Anda dapat memberi lebih banyak jika Anda mau, dan lebih sedikit jika Anda mau. Jika tidak, saya tidak berani memiliki pendapat. Di samping, lelaki tua berbaju ungu menyesap cangkir tehnya, melihat bahwa Ye Chen tidak berbicara lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen, itu saja. Sambil tersenyum, Ye Chen mengangguk. Pria tua berbaju ungu itu tersenyum sedikit, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Terima kasih, senior. Ye Chen mengambilnya dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak langsung melihatnya. Tidak ada gunanya melihatnya. Jika ada yang kurang, dapatkah Anda meminta lebih? Dia punya hati, tapi dia tidak punya nyali. Ayo mulai. Oke. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru memasukkan besi hitam dan baja hitam ke dalam tas penyimpanan. Di sini, lelaki tua berbaju ungu itu menggulung lengan baju lengan kirinya, memperlihatkan lengannya. Melihat ini,
Ye Chen mengerutkan kening, karena lengan lelaki tua berbaju ungu itu hitam seluruhnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat rune aneh muncul samar-samar di permukaan lengan. Apa ini? Ye Chen menatap lelaki tua berbaju ungu itu. Kutukan. Mantra penyihir. Mendengar nama ini, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan beberapa kata dan frasa tentang mantra penyihir yang dia lihat di paviliun Zhengyang Zongsu beberapa tahun yang lalu. Kutukan penyihir adalah segel kutukan yang sangat ganas, dan hanya suku Wu yang legendaris yang dapat merapalnya. Setelah ditipu, jika tidak dapat ditahan atau dihilangkan tepat waktu, ia pasti akan menderita kutukan penyihir dan mati. Adapun klan penyihir, memiliki latar belakang yang besar, itu adalah ras kuno dan misterius, bersama dengan klan iblis, klan abadi, klan roh, klan kuno, klan monster, klan dewa, klan naga, dan klan barbar. Mereka adalah juga disebut 9 klan kuno, yang masing-masing sangat kuat. Itu adalah raksasa kuno yang nyata. Ye Chen sangat terkejut, tidak pernah menyangka bahwa biksu yang begitu kuat seperti lelaki tua berbaju ungu akan memiliki tanda kutukan dari klan penyihir. Senior, bisakah api asliku membantumu menahan sihir ini? Mengetahui kekuatan sihir, Ye Chen kehilangan kepercayaan dirinya. Api biasa yang sebenarnya tidak akan berhasil, tetapi api Anda yang sebenarnya mungkin berhasil. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ye Chen membeku, dan dia menatap lelaki tua berbaju ungu itu dengan heran. Senior, mungkinkah api yang sebenarnya terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan?